Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember 2024, Kejari Sumantri merilis capaian tindak pidana korupsi yang berhasil ditangani penyidik Kejaksaan Negeri SOE. Penanganan kasus-kasus korupsi tersebut antara lain pemberian fasilitas kredit usaha rakyat di Bank NTT Cabang SOE, yang mana sudah masuk persidangan di PN Korupsi Kupang. Kasus tersebut merugikan keuangan negara sebesar Rp1.668.845.822. Kasus dugaan korupsi pengembangan RSPD SOE di Desa Kualeu dengan kerugian negara sebesar Rp209.699.409. Kasus tersebut di SP3 lantaran kerugian negara telah disetor kembali ke negara. Berikutnya, kasus dana desa Tubuhue tahun 2016 sampai 2019 dihentikan penanganannya karena kerugian negara di bawah Rp50 juta. Teman-teman pers yang saya hormati, pada hari ini Senin tanggal 9 Desember 2024 yang bertepatan juga dengan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejaksaan di TTS akan menyampaikan beberapa capaian dalam hal penanganan tindak pidana korupsi. Pertama, tahap penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit KUR yang sekarang sudah masuk persidangan di PN Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.648.845.822 di Bank NTT Cabang SOE. 2. Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan gedung dalam rangka pengembangan RSPD SOE di Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten TTS, di negara sebesar Rp209.699.409. Hal ini telah disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten TTS. Berdasarkan hasil penyidikan dihentikan berdasarkan hasil ekspos dengan Kepala Kejaksaan Tinggi pada tanggal 11 September 2024, nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri RI, Kejaksaan RI, Kepolisian RI nomor 1004.7/437/SJ nomor 1 tahun 2023, nomor MK-1/1 tanggal 25 Januari 2023 tentang koordinasi aparat pengawasan internal dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan para pihak sepakat terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang berindikasi kerugian negara yang nilai lebih kecil dari biaya penanganan perkara yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 hari. Berikutnya, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS tahun 2016-19 merupakan ini dihentikan. Ini pengembangan dari putusan hakim pada PN Tipikor, dihentikan juga karena nilai kerugiannya di bawah 50 juta, ini dihentikan. Tahap penyidikan itu dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit pada Bank NTT tahun 2017-19 yang merugikan negara sebesar Rp1.668.845.822 yang sekarang dalam tahap persidangan di PN Tipikor. Berikutnya tahap penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan RSP Boking pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTS tahun 2017 atas nama terdakwa BSSY selaku PPK, Insinyur MY selaku penyedia pelaksana pekerjaan, Insinyur GK selaku konsultan perencana, dan HJ selaku konsultan pengawas tahap persidangan. Kerugian negara sebesar Rp15.871.818.181 atau Rp5.273.200.000. 2. Penuntutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit KUR pada Bank NTT yang saya jelaskan tadi dengan dua terdakwa
JSK selaku analis kredit pada Bank NTT cabang Soe, dan terdakwa AK selaku mantan karyawan PT KMN yang bekerjasama dengan Bank NTT cabang Soe dengan kerugian negara sebesar 1.668.845.822 rupiah. 3. Pra penuntutan dugaan tindak pidana korupsi kapasitas JKN yang hari ini sudah di tahap 2 kan. Jadi hari ini sudah tahap 2 kan, dan eksekusi untuk tahun ini perkara tindak pidana korupsi selama tahun 2024 sebanyak 4 perkara, yaitu eksekusi tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Tubuwe, Kecamatan Ambon Barat, Kabupaten TTS 2016-2019 atas terpidana Melkias Enonek, Petrus Numbantonis, Mariam Juani Palo, dan Zonas SA Tanah SPD terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan dana BOS SMAN Tuan Patu tahun 2016-2019. Penyelamatan kerugian keuangan negara, penyampaian kerugian negara selama tahun 2024 sebesar Rp998.549.409. Demikian. Tersangka dugaan korupsi dana kapitasi JKN tahun 2014 sampai tahun 2016 yang juga mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTS Dr. Hosiani Inrantau dan Bendahara Kapitasi JKN TTS Rita Latole akhirnya ditahan di Rutan Soe usai penyerahan tahap 2 barang bukti dan tersangka oleh penyidik Polres TTS ke Kejaksaan Negeri Soe Senin 9 Desember 2024. Pantauan KLTV News di Kejaksaan Negeri Soe, penyerahan tahap 2 tersangka dan barang bukti diterima aparat Kejaksaan Negeri Soe dikoordinir Kasipitsus Samuel Sine. Usai meneliti kelengkapan dokumen perkara, Kepala Kejaksaan Negeri Soe Sumantri SH akhirnya menerbitkan surat perintah penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Soe. Kedua tersangka kemudian mengenakan rompi tahanan dengan tangan di borgol, digiring ke mobil tahanan kejaksaan lalu dibawa ke rutan tahanan kelas 2B Soe. Polselere KLTV News mewartakan.